wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sofiana dengan NIM F10812111017 dari kelas 3A reguler Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Tanjung Pura. Yang saya hormati Ibu Hajah Dr. Siti Halijah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengenalan Lapangan Persekolahan atau biasa dikenal dengan PLP. Alhamdulillah, pada tanggal 14 September 2022, saya dan teman sekelompok saya telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau yang dikenal dengan PLP 1, yaitu berupa observasi dan wawancara dengan pihak sekolah. Sebelumnya, pasti ada yang bertanya kan, apa itu PLP 1? Nah, PLP 1 adalah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilakukan pada semester ketiga. Tujuan dari PLP 1 ini dimaksudkan untuk menumbuhkan landasan jati diri seorang pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah, seperti pengamatan langsung mengenai kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, visi dan misi sekolah, serta kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Di dalam kegiatan PLP 1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SD Negeri 14 Pontianak Selatan yang terletak di dalam Kompleks Purnama Agung 2, Kelurahan Paritokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat. SD Negeri 14 Pontianak Selatan merupakan salah satu sekolah dasar di daerah Pontianak yang memiliki akreditasi A. Dan kami berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Hajah Khairul Bariyah, SPD, sebagai narasumber kami pada kesempatan ini. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan laporan dari hasil wawancara dalam kegiatan PLP 1 kami. Baiklah, untuk mengawali laporan ini, poin pertama yang akan saya bahas adalah mengenai kultur sekolah. Nah, dalam kultur sekolah terdapat 9 aspek. Yang pertama, kegiatan 3S, senyum, sapa, salam. Kegiatan 3S di SD Negeri 14 Pontianak Selatan sudah terlaksana dengan sangat baik. Guru beserta siswa sudah menerapkan 3S tersebut, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Saat kami datang ke sekolah tersebut, para guru tersenyum dan menyapa kami. Peserta didik pun sangat ramah terhadap tamu yang datang, serta menyambut kami dengan penuh senyuman. Ketika bertemu atau berpapasan dengan guru, siswa maupun orang yang bukan warga sekolah, peserta didik menyapa, berkomunikasi, dan bersalaman. Ini juga mereka lakukan kepada kami. Kemudian, aspek yang kedua, pengkondisian awal belajar. Dalam pengkondisian awal belajar di SD Negeri 14 Pontianak Selatan sudah terlaksana dengan sangat baik, di mana sebelum masuk ke kelas, siswa kelas 1 sampai kelas 6 diarahkan untuk memungut sampah terlebih dahulu. Ini dinamakan dengan operasi semu. Kegiatan ini dilakukan sekitar 10 sampai 15 menit. Setelah itu, mereka mencuci tangan dengan air mengalir yang sudah disediakan. Selanjutnya, mereka berbaris di depan kelas masing-masing sebelum masuk ke kelas, serta bersalaman satu persatu dengan gurunya. Tujuannya agar masuk ke kelas dengan teratur dan tertib. Saat guru sudah memasuki kelas, beliau langsung menunjuk salah satu siswa secara acak untuk memimpin doa. Ini bukan hanya dilakukan di kelas 1 saja, tetapi juga dilakukan oleh kelas-kelas yang lain dan dipimpin oleh guru yang masuk untuk mengajar. Menurut narasumber, langkah demi langkah yang dilakukan tadi dimaksudkan untuk memancing semangat belajar siswa, sehingga siswa dapat memahami pelajaran dengan baik, membentuk karakter yang baik untuk siswa, serta diharapkan agar ilmu yang diperoleh siswa saat belajar memperoleh keberkahan. Lalu, aspek yang ketiga, upacara bendera. Kegiatan upacara bendera di SD Negeri 14 Pontianak Selatan rutin dilaksanakan setiap hari Senin, kecuali ada kondisi serta situasi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, seperti lapangannya becek atau basah saat hujan. Kalau tidak dilaksanakannya upacara, bendera merah putih tetap dinaikkan oleh beberapa siswa yang bertugas. Petugas upacara di SD Negeri 14 Pontianak Selatan ini di rolling secara bergantian dari kelas 4, 5, dan 6 setiap minggunya. Selanjutnya, aspek yang keempat, penggunaan seragam sekolah. Penggunaan seragam sekolah di SD Negeri 14 Pontianak Selatan sudah sangat baik. Sebagaimana yang saya amati dan yang dijelaskan oleh narasumber, siswa-siswi di SD Negeri 14 Pontianak Selatan diwajibkan menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun ketentuan seragam sekolah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Hari Senin dan Selasa menggunakan seragam putih merah. Untuk hari Rabu dan Kamis menggunakan seragam batik. Dan untuk hari Jumat menggunakan seragam pramuka. Lalu, untuk seragam olahraga menyesuaikan dengan jadwal masing-masing.
Selanjutnya, aspek yang kelima, anjuran menjaga kebersihan. Anjuran menjaga kebersihan di SD Negeri 14 Pontianak Selatan terbilang sangat baik, karena setiap harinya sebelum masuk ke kelas, para wali kelas mengarahkan peserta didik untuk memungut sampah terlebih dahulu, yang dinamakan dengan operasi semut. Ini terlihat bahwa guru juga berperan aktif dalam menjaga kebersihan sekolah. Setelah memungut sampah, para siswa mencuci tangannya dengan air yang mengalir yang sudah disediakan. Sekolah menyediakan beberapa tong sampah yang berada di depan kelas, serta sekolah juga memiliki greenhouse yang merupakan tempat menanam berbagai macam tanaman. Terbukti, di mana lingkungan sekolah terlihat asri dan bersih dikelilingi beragam tanaman. Halaman sekolah di SD Negeri 14 Pontianak Selatan juga masih terlihat alami dan indah. Di sekolah ini juga terdapat petugas kebersihan, di mana setiap ada orang yang lewat di selasar, petugas kebersihan tersebut langsung menyapu bagian yang kotor tadi. Jadi, sekolah tetap terjaga kebersihannya. Selain itu, banyak sekali pajangan yang berisi slogan tentang menjaga kebersihan yang dipasang di lokasi yang strategis. Tapi sayang, warnanya sudah pudar dan berdebu, sehingga kurang menarik lagi. Namun, dengan begitu masih tetap bisa dibaca. Untuk aspek yang keenam, yaitu anjuran menjaga ketenangan. Anjuran menjaga ketenangan di SD Negeri 14 Pontianak Selatan sudah terbilang baik. Dapat dilihat dari beberapa pajangan yang berisi slogan tentang anjuran menjaga ketenangan. Menurut narasumber, menjaga ketenangan adalah salah satu yang paling sulit untuk diterapkan. Kepala Sekolah SD Negeri 14 Pontianak Selatan pun masih terus berusaha merancang program-program terbaik dalam upaya menjaga ketenangan agar kegiatan belajar dapat berlangsung kondusif. Namun, sejauh saya mengamati, anjuran menjaga ketenangan sudah terlaksana dengan baik, walaupun masih ada beberapa siswa yang berisik atau berada dalam kondisi tidak siap untuk belajar. Namun, guru senantiasa menegur dan mereka pun langsung tenang setelah ditegur. Kemudian, aspek yang ketujuh yaitu anjuran memanfaatkan waktu. Anjuran memanfaatkan waktu di SD Negeri 14 Pontianak Selatan sudah dilaksanakan dengan baik. Di SD Negeri 14 Pontianak Selatan tidak terdapat pajangan yang spesifik tentang memanfaatkan waktu. Namun, terdapat tata tertib yang berisi peraturan umum, termasuk kedisiplinan. Di SD Negeri 14 Pontianak Selatan, kedisiplinan adalah hal yang penting. Siswa harus selalu mengikuti jadwal, tidak boleh istirahat sebelum waktunya, dan masuk kelas ketika bel berbunyi. Ketika ada kelas yang tidak belajar atau disebut dengan jam kosong, guru yang tidak mengajar diharuskan untuk membimbing siswa dan siswi di kelas tersebut untuk melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat, seperti membaca buku dan lain-lain. Dengan begitu, siswa sudah diajarkan untuk memanfaatkan waktu, sehingga penggunaan waktu bisa lebih efektif dan tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya, aspek yang ke-8 yaitu tercipta suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Dari hasil wawancara dengan Ibu Hajah Korul Bariah, suasana di SD Negeri 14 Pontianak Selatan sudah terbilang baik ketika belajar. Diterapkanlah proses-proses pengkondisian awal belajar seperti pada poin 2 dan poin 6 tadi. Di SD Negeri 14 Pontianak Selatan terdapat perlakuan unik di mana semua kelas ditutup ketika proses belajar mengajar berlangsung, agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif. Ketika guru masuk ke kelas, semua siswa itu diam dan tenang. Saat guru menjelaskan, semua siswa memperhatikan apa yang sedang dijelaskan oleh para guru. Sedangkan, untuk suasana nyaman belajar, wali kelas diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur suasana kelas senyaman dan seindah mungkin. Guru yang mengajar juga diberikan hak dan kewajiban untuk membentuk suasana tenang dan nyaman ketika belajar. Dari hasil pengamatan saya, setiap kelas sudah sangat nyaman untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, aspek yang terakhir, suasana di sekolah menyenangkan. Suasana sekolah di SD Negeri 14 Pontianak Selatan sudah sangat menyenangkan. Peserta didik sangat aktif, ceria, dan lingkungan sekolah yang sangat ramah anak. Ini dapat dilihat dari siswa yang bermain bersukaria di lapangan sekolah, seperti bermain bola. Halaman di SD Negeri 14 Pontianak Selatan itu masih alami sekali, yaitu tanah, sehingga aman untuk siswa-siswi bermain. Selain itu, antusias belajar siswa juga sangat tinggi. Ini saya lihat saat kami datang ke sekolah tersebut, para siswa ingin kami untuk mengajar mereka. Padahal kami datang ke sana hanya untuk mengobservasi. Bukan hanya itu, suasana di SD Negeri 14 Pontianak Selatan memiliki lingkungan yang asri, menenangkan dan menyegarkan karena dipenuhi dengan tumbuhan-tumbuhan hijau yang mana merupakan program lain dari sekolah yang disebut dengan sekolah hijau. Lalu, untuk instrumen yang kedua mengenai struktur organisasi dan tata kerja atau disingkat dengan SOTK.
Nah, dalam struktur organisasi dan tata kerja terdapat 4 aspek. Yang pertama, struktur organisasi sekolah jelas terpajang disertai nama dan foto. Berdasarkan pengamatan, di SD Negeri 14 Pontianak Selatan sudah memiliki bagas struktur organisasi yang tampak jelas terpajang, seperti foto, nama, serta jabatan masing-masing anggota yang sudah ditetapkan pada sekolah. Struktur organisasi ini terpajang di ruang kepala sekolah. Kemudian, aspek yang kedua yaitu struktur organisasi sekolah sesuai jabatan yang berlaku saat ini. Struktur organisasi sekolah yang sekarang tidak sesuai dengan struktur organisasi yang dipajang yang menjabat pada saat ini. Dengan organisasi sekolah yang sekarang masih menggunakan struktur organisasi yang lama, karena struktur organisasi sekolah yang baru masih dalam proses pemesanan. Ini dikarenakan adanya pergantian kepala sekolah, tetapi sudah memiliki struktur organisasi yang baru dan sudah dijalankan. Lalu, aspek yang ketiga yaitu struktur organisasi sekolah terurai rinci sampai pada siswa. Struktur organisasi sekolah di SD Negeri 14 Pontianak Selatan terurai rinci dari kepala sekolah sampai pada siswanya. Dapat dikatakan bahwa keterlaksanaannya baik karena sudah terpajang jelas di ruang kepala sekolah. Kemudian, aspek yang keempat yaitu struktur organisasi sekolah juga memuat tata usaha atau kerja. Struktur organisasi sekolah di SD Negeri 14 Pontianak Selatan tidak memuat tata usaha atau kerja, sehingga untuk keterlaksanaannya dapat dikatakan tidak terlaksana dengan baik. Bagian ini terpajang di ruang kepala sekolah, jadi tidak semua siswa di SD Negeri 14 Pontianak Selatan melihat dan mengetahui struktur organisasi yang ada di sekolah. Selanjutnya, poin yang ketiga mengenai visi dan misi sekolah. Nah, dalam visi dan misi sekolah terdapat 2 aspek. Yang pertama, ada visi dan misi sekolah. Visi dan misi di SD Negeri 14 Pontianak Selatan ada sebagai berikut. Visi SD Negeri 14 Pontianak Selatan yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Kemudian, misi SD Negeri 14 Pontianak Selatan diantaranya yang pertama, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengaplikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menumbuhkan semangat berprestasi pada seluruh warga sekolah. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, dan seni budaya sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa. Yang kelima, mewujudkan insan yang peduli dengan lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Yang keenam, menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu ada pemaparan visi dan misi sekolah di beberapa tempat. Visi dan misi di SD Negeri 14 Pontianak Selatan dipaparkan secara tertulis dan terpajang di beberapa tempat yang strategis, seperti ada di ruang kepala sekolah, di depan ruang guru, dan di luar kelas. Untuk visi misi di depan ruang guru ada beberapa bagian banner yang terlepas, sehingga poin-poinnya sudah tidak terlihat. Untuk di ruang kepala sekolah, tulisannya sudah tidak terlihat jelas lagi, karena visi dan misi ditulis menggunakan spidol. Dan yang terakhir, di luar kelas, visi dan misinya berbeda dengan yang terpajang di samping ruang guru. Selain itu, warnanya juga sudah pudar sehingga kurang menarik lagi. Tulisannya sudah tidak jelas dibaca serta bannernya juga sangat kotor. Selanjutnya, poin yang terakhir mengenai aspek kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, dalam aspek kokurikuler dan ekstrakurikuler terdapat 9 aspek. Yang pertama, ada kegiatan kurikuler yang terprogram dari sekolah. Menurut narasumber, dari salah satu guru di SD Negeri 14 Pontianak Selatan pernah mengadakan kegiatan kokurikuler, yaitu kunjungan ke PT Indofood dan museum. Tapi, kegiatan ini tidak berlanjut lagi sekitar beberapa tahun yang lalu. Kegiatan kokurikuler seperti kunjungan tidak terprogram dan dilaksanakan lagi karena masalah dana yang tidak memadai dan juga kebanyakan orang tua siswa kurang mampu untuk mengeluarkan biaya yang cukup besar. Kegiatan ini pernah diikuti oleh siswa-siswi kelas 5 dan 6. Namun, ada kegiatan kokurikuler lain seperti les tambahan bagi kelas 6 yang akan menghadapi ujian yang masih berjalan sampai saat ini. Kemudian, aspek yang kedua yaitu ada kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram dari sekolah. Nah, sebelum pandemi COVID-19, kegiatan ekstrakurikuler sering diadakan setiap tahun ajaran baru seperti pramuka dan karate. Untuk karate sendiri baru dilaksanakan saat akan mengikuti pertandingan, jadi ini sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan ekstrakurikuler diwajibkan untuk siswa kelas 3, 4, dan 5. Namun, dikarenakan masa pandemi COVID-19 membuat kegiatan ini ditiadakan hingga saat ini.
Untuk pramuka sudah terprogram, tetapi masih belum dilaksanakan kembali karena resikonya masih cukup besar. Begitu juga dengan karate. Lalu untuk aspek yang ketiga, yaitu ada jadwal kegiatan kokurikuler. Untuk jadwal kokurikuler sudah tidak terjadwal, karena seperti yang sudah dijelaskan di poin 1, jika kegiatan itu diadakan, jelas tidak terjadwal, hanya seperti agenda dadakan. Selain itu, terdapat juga kegiatan kokurikuler seperti kelas tambahan bagi kelas 6. Kelas tambahan ini dilaksanakan dari hari Senin sampai Kamis setelah pulang sekolah hingga pukul 3 sore. Tapi itu dulu, sebelum pandemi COVID-19 dan bergantian dengan SD Negeri 15 Pontianak Selatan. Kelas tambahan ini dilaksanakan dari pulang sekolah hingga pukul 1 siang. Jadwal kegiatan kokurikuler ini tidak tertulis dalam bentuk fisik, hanya secara lisan saja. Lalu, aspek yang keempat, ada jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri 14 Pontianak Selatan memiliki jadwal tersendiri, seperti ekstrakurikuler pramuka yang dilaksanakan setiap hari Jumat sore mulai dari pukul 9 sampai 10.30 yang diikuti oleh kelas 3, 4, dan 5. Sedangkan untuk karate sendiri tidak terjadwal, kalau ada pertandingan baru dilaksanakan. Kemudian, aspek yang kelima yaitu ada pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler secara terprogram. Dari hasil wawancara, kegiatan kokurikuler di SD Negeri 14 Pontianak Selatan memiliki pembinaan seperti les tambahan yang dikoordinator oleh Ibu Baria. Sedangkan ekstrakurikuler tidak ada pembinaan karena kegiatan ini belum terlaksana kembali setelah COVID-19. Selanjutnya, aspek yang keenam yaitu setiap guru menjadi pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dari hasil wawancara dengan guru di SD Negeri 14 Pontianak Selatan, beliau menyatakan bahwa tidak semua guru menjadi pembina baik kokurikuler dan ekstrakurikuler, sehingga dapat dikatakan bahwa keterlaksanaannya kurang. Saat pelaksanaan ekstrakurikuler, biasanya ada beberapa guru akan diturunkan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Sedangkan untuk kegiatan kokurikuler, guru yang menjadi pembina adalah guru kelas dan guru yang bersangkutan. Tapi, sekarang ini sudah tidak diadakan lagi setelah pandemi COVID-19. Untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, dikoordinator oleh Ibu Puspa. Sedangkan untuk kokurikuler seperti kelas tambahan, dikoordinator oleh Ibu Bariah yang menjadi wali kelas 6. Kemudian, aspek yang ketujuh, yaitu setiap siswa wajib mengikuti kokurikuler dan ekstrakurikuler. Silakan kurang, karena kegiatan kurikuler diwajibkan untuk kelas 6 saja seperti kelas tambahan dalam mempersiapkan untuk menghadapi ujian akhir. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka wajib diikuti hanya untuk siswa kelas 3, 4, dan 5. Tetapi untuk kegiatan ekstrakurikuler ini belum terlaksana hingga saat ini. Selanjutnya, aspek yang kedelapan yaitu ada pembelajaran di setiap kelas. Menurut informasi dari narasumber di SD Negeri 14 Pontianak Selatan, pembelajaran di setiap kelas itu sudah pasti ada dari kelas 1 sampai kelas 6. Sistem pembelajarannya dilakukan secara tatap muka dan dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, yang terakhir, aspek ke-9 yaitu ada jadwal pembelajaran tambahan. Untuk jadwal pembelajaran tambahan di SD Negeri 14 Pontianak Selatan terlaksana dengan baik, yaitu mengadakan kelas tambahan bagi kelas 6. Ini diterapkan dari semester 1 sampai semester 2 sebelum dilaksanakannya ujian semester. Kelas tambahan ini diajar oleh wali kelasnya, yaitu Ibu Baria. Kelas tambahan ini dilaksanakan dari pulang sekolah hingga pukul 1 siang. Lebih uniknya lagi, kelas tambahan ini tanpa dipungut biaya berapapun dalam artian gratis. Manfaat yang saya dapat dari kegiatan PLP 1 di SD Negeri 14 Pontianak Selatan yaitu yang pertama, memperoleh pengalaman baru dan keterampilan nyata untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, memperoleh pengetahuan tentang proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, memperoleh pengalaman langsung akan tugas-tugas profesi guru. Kemudian yang keempat, memperkuat pengalaman tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner sehingga dapat memahami keterkaitan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah. Baiklah, kecil pemaparan laporan hasil observasi atas kegiatan PLP 1 yang telah saya laksanakan. Jika ada kata atau kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.